Happy Sunday everyone. Happy Sunday everyone. Lucu banget ya di sini kayak kosong di sini kayak. Anyways. Alright, kita sampai di minggu terakhir di bulan Overcomer. Kalau kita udah belajar banyak ya bulan ini dari teman-teman kita, dari Ivan minggu lalu, dari so siapa? Frederick. Nggak usah disebutin satu-satu, banyak nanti. Alright, kita akan mulai pesan hari ini dari Matius 19 ayat 21 sampai 22. Ini ada seorang muda yang bertanya kepada Yesus pada saat itu. Terus jawaban Yesus kayak gini. Kalau kalian pernah tahu, pertanyaannya kayak apa yang harus kulakukan untuk mendapat kehidupan kekal, kurang lebih kayak gitu. Yesus jawab, patuhi hukum-hukum Taurat. Terus dia tetap tanya terus sampai akhirnya Yesus menjawab begini, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Jual seluruh hartamu, berikan ke orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, dan kamu dapat mengikut aku. Lalu, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Akhirnya anak muda itu nggak jadi ikut karena banyak hartanya. Dia mikir, wah nggak bisa nih, skip deh gitu, fold. Nggak ikutan lagi. Dia ngerasa sepanjang hidup gue udah mematuhi hukum Taurat, udah ikutin Tuhan maunya apa. Tapi waktu ditanya, kok dapat jawabannya kayak gini ya? Skip. Akhirnya dia pergi loh. Jadi udah void lah. Maksudnya semua yang dia lakukan. Dia nggak bisa meninggalkan kekayaannya itu. Nah, kelihatan nggak ya? Kita banyak banget FAQ atau banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang suka banget kita serukan kepada Tuhan ataupun kepada gereja selama kita berkomunitas atau selama kita tertanam atau bahkan selama kita jadi orang Kristen. Doesn't being a Christian forbid us a lot of stuff? Kita sering banget tanya kayak gini ya. Jadi kita kalau jadi anak Tuhan tuh nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya, ngerokok jelek ya, jaga kekudusan ya. Pertanyaan itu banyak banget gitu. Terus oh dosa ya kalau emangnya gue tuh nggak testify about Jesus Christ. Emang salah ya kalau gue mau jadi low key aja gitu. Kalau salah ya emang ya kalau gue mau jadi manusia normal aja yang nggak ngomong tentang Tuhan terus. Oh ngapain ya ke gereja kalau gue dikelilingin sama orang-orang yang tidak serupa dengan Kristus. Abis gue kenal anak-anak di gereja, gue malah merasa semakin pahit, semakin kecewa, semakin terbeban. Jadinya kenapa ya? Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah, oh sekarang waktu udah berubah lah. Harusnya Alkitab ngikut perkembangan zaman nggak sih? Nggak ada patch update gitu, nggak ada version update. Ini kan udah 2000 tahun yang lalu. Kurikulum universitas aja sekarang udah ada. Kalian bisa belajar AI gitu sekarang. Beberapa tahun yang lalu, gue ingat banget nggak ada bidang gue digital marketing gitu. Sekarang ada digital marketing. I'm like, okay, wow. Kurikulum aja terus-menerus berevolusi, dunia terus berevolusi. Terus banyak orang yang nanya, Alkitab outdated, dia nggak pro LGBT rights, dia patriarkis dan lain sebagainya. Terus pertanyaan ini terus berlanjut, kenapa gue harus jadi baik di dunia yang jahat ini? Why should I be kind in a world full of misfortunes? I feel pain too. Is God not as kind as you say? Emang Tuhan baik seperti yang kalian bilang? Kok buktinya gue ngerasa sakit hati? Kok buktinya gue ngerasa kecewa? Kok gue buktinya disakiti orang lain? Terus kenapa? Why am I doing this? Why are we doing this? At the end of the day, what's even fulfilling in following Jesus? Hari ini aku mau bring up the elephant in the room gitu, karena pertanyaan-pertanyaan ini nggak datang cuma dari orang-orang di luar gereja saja, tapi
buat orang-orang yang udah ikut Tuhan bertahun-tahun, kita pun menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Gue udah ikut Tuhan nih lama nih. What next? Kayak si anak muda tadi kan. Dan kalau dia ada kesempatan ngomong sama Tuhan, itu yang dia tanya juga kan. Apalagi nih? What next? What do I do now? Pesan hari ini saya beri judul Over It. Some of us are too overwhelmed by the fact that life is so overwhelming sekarang gitu. Karena kita terima banyak banget data dan informasi setiap hari lewat gerakan jempol kita. I think it's magic gitu. Bahwa kayak dulu tuh kayak bener-bener apa ya? Dulu tuh belajar tuh lama gitu. Huruf demi huruf, lembar demi lembar gitu. Kalau sekarang tuh kayak lu scroll aja katanya sebenarnya kayak the first millisecond itu informasi udah masuk ke otak gitu. Makanya kadang-kadang kita kayak kok pengen donat ya gitu. Karena mungkin kayak bawah sadar gitu tertanam. We deal with so much information that we're pretty much over everything. Kayak udahlah, nggak ada yang penting, lama-lama kita jadi numb. Kayak udahlah, I wanna get over this. I wanna get over this service. I wanna get over the week. Lama-lama kayak fast forward aja sampai mati, bener gak sih? Karena kayak kalau Senin kalian mau weekend, kalau weekend kayak mau weekend lagi gitu. Kayak oh, I wanna get over it, you know? I wanna get over pain, I wanna get over work. I wanna get over kayak kan ada makanya lagu Can We Skip to the Good Part is so popular, right? Karena everyone wants to skip to the good part. Tapi most of us like that man are too reluctant. Banyak dari kita terlalu ragu untuk do anything. Kita makanya tadi slave of fear. Kenapa fear? Karena banyak dari kita nggak mau mengubah hidup kita, atau nggak mau take the leap, atau nggak mau melakukan perubahan yang radikal karena kita nggak tahu apa. Makanya orang itu tadi nanya ke Tuhan kayak gitu, bener nggak sih? Logis nggak sih? Jadi ngapain lagi nih? Apa lagi nih? Kita kalau beberapa dari kita udah kerja, nanya kan ke bos. Bos kerjaan udah kelar bos. Ngapain lagi nih? Iya kan? Ngapain lagi habis itu ya? Dan kalau misalkan kemarin Joel ngomong waktu di khotbah, gue suka banget. Mungkin itu resonate sama gue. Dia bilang kayak kamu nggak akan melakukan sesuatu kalau kamu belum tahu cost and benefits-nya gitu. Kayak what's in it for me gitu. Saya pun sama gitu. Kita kayak terus ini benefitnya apa buat gue? Gue jadi lebih pintar kah? Jadi lebih keren kah? Jadi lebih berprestasi kah? Apa gitu. Nah, tapi semua ini normal. Semua ini normal. Ini kebaca nggak ya? Kalau nggak kebaca aku bacain. Kita deal dengan banyak narasi setiap hari. Kita setiap hari bikin banyak keputusan. Kita menghadapi banyak persoalan dan kita solve dengan cara atau kerangka pikir yang mirip. Pertama, ada problem. Aku kasih contoh aja. I have financial or career problem. Sebenarnya percabangannya selalu menjadi kurang lebih 3. 1, aku butuh informasi. Aku butuh knowledge. I need to look for information. Kedua, I need a solution. Ya dong, masa informasi doang terus nggak mau keluar dari kemiskinan atau kejoblesan gitu kan, nggak mungkin. Atau ketiga, waktu lagi hopeless, I need consolation. Aku butuh penghiburan. Kayak gue udah apply 100, gue udah kirim 100 lamaran tiap hari selama 100 hari gitu. Berapa? 10.000 lamaran. Gak ada yang manggil juga. Kasian juga ya gitu. Gak ada yang manggil juga. Butuh consolation. Sama, waktu I'm lonely or broken hearted, aku lagi sakit hati, aku lagi kesepian. I need to look for company. Atau I need a solution. Dan I need consolation. Tetapi, dari naratif tersebut, banyak dari kita muscle memorinya terlalu simple, terlalu savage, terlalu primitif. Kok savage ya? Terlalu primitif. I need to look for information, maka aku butuh koneksi. Banyak orang mikir kayak gitu. Oh, kalau gue butuh info ya gue butuh koneksi yang tepat. Kenapa koneksi? Karena koneksi paling gampang, tinggal disuapin, iya kan?
Kalau misalkan gue mau tahu tentang SIM, kan tinggal tanya Icon gitu. Ngapain gue ke websitenya SIM? Atau kalau misalkan kenal sama Icon gitu ya. Maksudnya kalau nggak kenal ya mungkin kita kayak, oh iya harus ke student fair, harus ke ini, harus ke itu. Tapi banyak orang maunya ke koneksi. Kenapa? Karena nggak usah nyetir, nggak usah kemana-mana. Semua tinggal nanya satu source. Dapat semuanya, ya kan? I need a solution. Gue lagi bokeh. Makanya pinjol. Itu kayak simple banget ya. Kalau nggak pinjol ya makanya utang. Kayak masalah, solusi. Kayak I'm an efficient guy gitu. No, Sherlock, no. It's not always the most efficient solution that comes from your head. Isn't always the best solution. Tapi ya bukankah ini yang kita sering lakukan? I need consolation. Aku butuh penghiburan. Hidupku keras banget. Hence I go to substance. Kenapa? Orang bir sekarang cuma puluhan ribu, ada di mana-mana. Orang rokok cuma puluhan ribu, ada di mana-mana. It's so easy to go to substance. Kalau mau coba obat-obatan ada free trial. habis itu baru bayar sih. Katanya gitu, nggak tahu ya. Mungkin sekarang udah nggak ada free trial, orang udah cari, udah develop produknya soalnya. But is it not what we do? I need a consolation. I need to look for company. Kalau whenever we feel lonely or broken hearted, and we do feel like we need company, benar nggak sih? Kan kita manusia ya, nggak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial. It's ingrained in our DNA, benar nggak sih? So I get a rebound or flash dating. Swipe. Karena kayak aduh sepi di rumah ngapain? Swipe. Butuh solusi. Relationship sekarang juga. Kalaupun bukan relationship sekarang juga, gue butuh top dating advice. Makanya sekarang dating guru ternyata laku. Gue baru denger. Gue kayak wow, okay. Because people want to date so much. Kemarin aku suka dengerin podcast buat belajar. Salah satu yang aku dengerin itu podcast foundernya Hinge, dan dia lulusan Harvard. Founder Hinge lulusan Harvard. Oke, buat yang nggak tahu, Hinge di sini nggak gitu populer, dia kayak Tinder, very popular di US. Terus waktu dia cerita kenapa dia diriin Hinge, karena dia bilang orang kayak gua aja merasakan masalah yang sama. I feel lonely. Jadi kalau kalian berpikir orang-orang yang in the top 0 percentile itu never feel lonely, Anda salah gitu. Because it's in our DNA. Dan susunan hormon dan itu kan kita nggak bisa ganti. Tapi so we go to, we want a relationship right away biasanya. Atau kita I need consolation. Aku butuh penghiburan. Jadi apa yang kulakukan? Texting exes. Texting orang yang kita gantungin, atau ya texting orang yang kita udah yang kita sebenarnya tahu kita nggak mau, tapi nggak mau banget, tapi kayak ya udahlah, gue entertain aja lah this opportunity gitu. Kalau entertain HR di LinkedIn boleh ya, tapi this is a more dangerous game to play. Nah, these narratives, pemahaman ini adalah this frame of thought adalah sesuatu yang sering sekali kita lakukan kepada diri kita. Padahal aku mau kupas beberapa poin hari ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang kita perlu overcome hari ini. Pertama adalah overcoming misconception. Overcoming misconception. Kalau tadi sebelumnya kita bilang kita view-nya adalah I have a problem, I have a financial or career problem. Sebenarnya the need adalah I need to provide or be purposeful. Sebenarnya kalau kita reframe kata-katanya, satu, kita butuh uang, bener nggak? Apalagi yang udah berkeluarga. Siapa yang nggak butuh uang? Kayak kita waktu dewasa aku sadar bahwa duduk aja bayar ternyata. Kita kalau diem aja, IPL sama listrik air tetap dikirim akhir bulan. Kita itu nggak makan loh. Tagihan datang aja tiap bulan, nggak akan telat. Jadi kita diem aja bayar. So we need to provide and be purposeful di masyarakat, benar nggak? Tapi kalau kita view-nya kayak gitu,
Gimana kalau kita mulai need to look for information dengan mencari mentor, dengan mencari inspirasi lewat belajar. Sorry, ini kayak nggak kecil banget dan kurang jelas. Gimana kalau kita informasi nggak cuma sebatas koneksi? Karena bukannya salah ya cari koneksi, tapi banyak banget orang yang udah kebiasaan cari koneksi. Kalau nggak ada koneksi dicariin loh sampai dapet, kan capek. Kalau emang nggak ada kenalan gimana? Banyak banget loh orang yang kayak, gue butuh kerjaan, ada koneksi nggak? Nggak salah, bener kan? Nggak salah. Tapi kalau misalkan nggak dapet-dapet, gimana kalau cari mentor buat benerin CV? Tapi kalau nggak dapet-dapet, gimana kalau cari inspirasi? Oh, gimana ya? Banyak banget loh influencer yang sekarang sharing gimana caranya job interview yang baik dan benar. Aku follow gitu. Gimana kalau misalkan social media followingnya kita cari yang emang industry expert. Do we look for a mentor atau do we form a team di tempat kerja kita? Kita butuh butuh informasi nih. Uh, Instead of cuma minta disuapin di tempat kerja kita, gimana kalau kita tanya anggota tim, udah kerjain ini belum ya? Atau tanya teman kuliah kita, hey udah ini belum? Mau dong belajar, you know? Most of the cases kalau kamu tanya ke orang, boleh nggak share ke gua a little bit of your knowledge, they are willing to share daripada kamu datang ke orang, bisa kasih gua kerjaan nggak? Come on, orang juga malas dengernya. Siapa yang saya kasih tahu ya, saya banyak banget lowongan kerja, banyak banget lowongan kerja, banyak banget teman saya yang nyari kerja. Tapi setiap orang yang harus kasih kamu kerjaan itu selalu mempertaruhkan reputasi mereka waktu mereka kasih kamu rekomendasi. Makanya kalau kamu tanya orang, kasih gue kerjaan dong, terus orang itu nolak, padahal kamu tahu orang itu sebenarnya banyak lowongan, mungkin saatnya kamu ngaca. karena karena beberapa orang pengen bantu kamu. Percayalah. Karena there is no better thing daripada aku kasih teman aku great talents, karena itu membantu kehidupan mereka. Tapi do we look for mentor, team, and inspiration waktu kita look for information? Kita bisa baca di 1 Korintus 11 ayat 11. 1 Korintus 11 ayat 1. Satu semua, sorry. Dyslexic gitu tiba-tiba. Aku buka aja. Kalau enggak, kalian bisa foto dan buka nanti karena ayatnya banyak. Kok kayak terus ternyata aku salah tulis. Oke, never mind. Kita kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Ternyata kayak aku ada typo deh. Kedua, waktu kita cari solusi, instead of hence I make loan, ya kan tadi kan yang salah. Sabar. Waktu pertama kita mau solusi cepat. Aduh lagi bokeh, pinjol Aduh lagi bokeh, minta mama lagi nganggur. Minta teman baik kerjaan Jadi apa aja juga nggak apa-apa. Sering nggak sih dengar kayak gitu? Makanya akhirnya karirnya nggak kemana-mana karena kita pikir kerjaan kita cuma dari teman baik atau dari saudara doang gitu. Tapi gimana kalau solusinya adalah dengan ambil kelas dan character building? Gimana kalau solusinya adalah, kok gue uh, pengen banget jadi sukses di sesuatu tapi nggak bisa-bisa ya. Kayak gue harus ambil kelas deh. Kayak gue harus ambil sertifikasi deh. Kayaknya gue harus belajar deh. Mau nggak mau weekend kayaknya gue ambil kelas deh instead of hanging out. Clubbing sekali 1 juta. Kalau misalkan nebeng sofa lain 500 ribu lah. Soalnya gue cowok bukan cewek ya kan. Terus kalau kayak gitu, ternyata kelas 200 ribu. Pernah tahu nggak sih? Kelas tuh 200-300 ribu. Party tuh 500 ribu. Jangan pernah bilang ke saya kalau nggak ada uang ya. Dan nggak ada waktu.
Prioritas aja sebenarnya. Lebih murah belajar daripada, ya kalian jangan bilang, tapi enggak, gue maunya ke Harvard. Pertama ya, susah buat masuk susah buat masuk Ivy League. Kedua, belum tentu kalian punya uang ya, belajar dulu ya dari yang kita punya. Gimana kalau kita ambil jalan yang baik? Kalau kita butuh penghiburan waktu kita lagi bokeh, instead of kita cari teman sebat dan cari teman minum, percayalah, kalau kalian ada di komunitas yang sama-sama bokeh, kalian cuma akan mengutuki hidup bersama-sama. Bener nggak? Gue bokeh ya? Iya gue juga. Cuma menggaung doang, itu namanya echo chamber. Look it up on Google gitu. Kalau dunia ini jahat ya, ya dunia jahat. Karena kalian nanya ke orang-orang yang sama dengan situasi kalian. But what if we find a good community? Kenapa? What if we find a good community? Gimana kalau kita cari orang-orang yang kayak, kayaknya nih orang, kau kayaknya agak-agak kutu buku ya, belajar mulu, gue gak gitu nyambung sama dia. Tapi kok kayak hidup dia lebih beres daripada gue, ya mungkin ini saatnya aku memberanikan diri untuk bertanya kepada dia, hey, gue gak beres ya. Boleh tolong coba review sedikit gak? Mungkin kamu gak akan menyangka kamu akan dapat jawaban yang bagus dari mereka gitu. Iya bro, sesungguhnya. Yeah. Truly I tell you, you suck for a long time gitu. Atau daripada hiburan, gimana kalau kamu minta didoain sama teman-teman kamu, karena ada beberapa situasi kamu mau dihibur, kamu mau pinter banget, kamu mau powerful banget, kamu belum tentu bisa hadapin. Ada beberapa hal yang kita nggak akan bisa kendalikan. Kemarin aku lagi ngerasa di sebulanan 2 bulan lalu aku sempat merasa lagi di atas angin, kayak oh ya, kerjaan lagi lancar, hidup lagi lancar, I'm on a peak of my game. Tiba-tiba papa masuk rumah sakit. Papa masuk rumah sakit, kan saya bukan Tuhan ya, nggak bisa saya apa-apain kan. Papa masuk rumah sakit dan ternyata asuransi sudah habis. Kayak, hah, jadi 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 berapa dan lain sebagainya. Selama seminggu saya nggak bisa ngapa-ngapain. The life doesn't care, I'm on the top of my game, lagi oh iya puji Tuhan, project lagi lancar dan lain sebagainya. Tapi papa saya sakit dan saya cuma bisa berdoa dan saya cuma bisa minta teman-teman dekat saya doain. Puji Tuhan sekarang papa udah nggak apa-apa. Cuman ada beberapa situasi yang, karena gini, kalau aku cuma bilang kayak oh kamu pintar, kamu membangun kebiasaan yang baik, kamu uh, you do all the right things. Tapi kalau kamu nggak punya community and prayers, kamu nggak punya orang-orang yang berdoa buat kamu nggak punya orang-orang yang membangun kamu cuma punya orang yang bangun mental kamu gitu, kamu akan susah untuk bertahan. You have to diversify. Diversify gimana? Kayak ya, apa yang kamu butuhkan. Aku hari ini punya mentor gereja, punya terapis, punya mentor bisnis. Tapi setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Mungkin karena sekarang aku banyak cedera, mungkin bentar lagi aku butuh fisioterapis, but you know, atau spesialis aku puntur mungkin. Masih lama tapi lulusnya. So, do we go to a community or to get prayers from each other? Karena ada situasi yang makanya kita wonder, oh apa yang lebih asik daripada lari dari masalah ke substance. Oh ternyata masalah bisa dihadapi walaupun aku tidak kuat menghadapinya, karena ada komunitas, karena ada mentor, karena ada orang-orang yang doain kamu, karena ada orang-orang yang support kamu punya support system yang bikin kamu nggak merasa kesepian lagi. Kayak oh kamu akan terkejut gitu. Di sini aku belajar banyak banget dari teman-teman di sini. Waktu aku gagal, waktu aku terpuruk, waktu nggak punya apa-apa, ada orang yang ngajarin aku tekniknya, ada orang yang bantuin aku custom CV, ada orang yang doain, ada orang yang ngajarin aku Tuhan mikir apa sih tentang aku waktu aku lagi insecure-nya. Jadi aku bisa berdiri share sebagian firman Tuhan di sini hari ini. Kalau kita merasa kesepian, I need to look for company. How about finding real friends?
How about finding real friends? Gimana kalau kita cari teman bukan bukan koneksi ya? Aku tahu aku tahu banyak dari kita kenal banyak banget orang tapi kadang-kadang masih bisa ngerasa kesepian. Gimana kalau kita for once kita cari teman yang emang tahu busuk-busuknya kita nggak harus jadi orang lain, kita nggak harus kayak, oh I'm Ken, the church guy, because I meet my church friend. Shalom, apa kabar ya? Luar biasa hari ini, you know? How about being real for once? Dan ini bukan bukan berarti kayak, oh kalau gitu gue cari teman baru. Enggak. Kadang-kadang real friends are found when you try being real. Kayak oh selama ini gue pakai 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 versi gereja gue, pas ketemu orang, coba gue jadi apa adanya aja. Kok ternyata nggak apa-apa ya? Kok ternyata malah 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 enak ya jadi diri sendiri. Oh ternyata kok nggak malu ya waktu gue bilang gue anak gereja ke teman kantor gue. Malah teman kantor gue minta minta gue doain. What? Gue pikir Tuhan cuma ada di gereja doang, nggak ada di kantor. Ya ampun, Tuhan ada di mana-mana. But you will only find out when you be real and you find real people. Waktu kita butuh solusi, kadang-kadang mungkin kita butuh mentor, kita butuh terapis, karena beberapa hal kita nggak bisa kendalikan. Waktu when I suffered from depression and anxiety, aku nggak bisa keluar tanpa bantuan gitu. Aku nggak bisa sembuh begitu aja kayak oh don't be depressed. Oh, I'm happy now. nggak bisa kayak gitu. Kayak aku harus bangun setiap pagi dan sebelum aku spiral down aku harus langsung bangun dari ranjang dan memulai hariku gitu selama beberapa lama. But sometimes the solution you need might be the right people. Dan ini kenapa tiba-tiba jadi zoom in ya? Coba di zoom out lagi. Terakhir when you need consolation, mungkin ini kalau kamu ngerasa sendirian, ini yang jarang orang ngomong ya. Waktu kamu butuh hiburan, kamu nggak selalu butuh orang lain. Kadang-kadang mungkin kamu butuh hobi. Kadang-kadang mungkin kamu butuh belajar suatu hal yang baru. Kenapa? Karena seringkali waktu kita merasa kesepian, kita lagi nggak happy sama diri kita sendiri. How about learning to be happy about yourself? How about learning to love yourself? Belajar untuk kayak, kenapa ya kok gue nggak suka. Banyak dari kita nggak kuat sendirian karena kayak nggak suka sama diri kita waktu kita lagi sendiri. Gue siapa ya kalau gue lagi nggak sama teman-teman? Gini-gini aja, biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya kita lagi kabur kan dari keseharian kita gini. Kayak udahlah gue nggak butuh cari kerjaan baru, gue nggak butuh akrab sama keluarga karena gue banyak temen. Think again, jangan-jangan kamu ngerasa nggak butuh itu semua karena setiap minggu kamu selalu harus distract diri kamu. Setiap libur, udah gue nggak mau di rumah, harus cepat keluar, harus cepat ketemu orang. Karena when I see myself in the mirror, I don't like it. But what if you really try to face yourself and learn something, overcome the misconception about you, ask yourself the question, hari ini apa sih yang gue nggak kenal dari diri gue, yang gue nggak kenal dari dunia. Karena kadang-kadang kita mikirnya gitu doang gitu, kayak aku miskin karena pemerintah jahat. Ada loh orang kayak gitu. Tapi tidak selalu salah, cuman maksudnya kalau kita mikirnya gitu, emangnya bakal mengeluarkan kita dari kesulitan, bener nggak? Banyak orang yang berpikir hal-hal yang tidak salah, tetapi tidak membantu. So, do we want to get out of that misconception today? Kedua, overcoming deception. Deception tipu daya iblis or distraction. Ada dua fokus, lagi-lagi maaf kekecilan. Yang kiri adalah world focus, fokus dunia. Yang kanan adalah word focus. I love wordplay. I love tongue twisting wordplay. World focus and word focus. Fokus kepada firman Tuhan. Kita sering kali ketipu bahwa dunia berkata we need many friends, followers included. Kita butuh banyak teman. Your network is your net worth.
That's what social media says. Udah agak-agak tua sih konten itu. Cuman yang itu yang gue ingat somehow. I need many friends, followers included. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus yang mengisi kekosongan hatiku, maka aku bisa spread the word. Jadi aku itu berteman karena bukan karena kesepian. Aku itu berteman karena aku mau share loh. Kalian kalau misalkan experience something good kayak pengen share ke teman kan, kalian nggak perlu, kalian mau endorse secara sukarela produk tersebut, atau kalian mau endorse secara sukarela pengalaman tersebut. Kayak gue kemarin kesini seru banget, asik banget, kayak you should come, you should go, you should check it out. Tapi gimana kalau misalkan sebenarnya itu yang harusnya kita dapat dari Tuhan gitu. Do you know kalau 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 sebenarnya ini semuanya lu udah kejar karir sampai ke ujung, lu dulu pengen banget pacar, lu dulu pengen banget nikah. Setelah, percaya nggak? Setelah kamu dapat itu semua, udah gitu-gitu aja. Tapi ada loh ternyata sesuatu hal yang gak gitu-gitu aja. Gue ngalamin yang namanya Tuhan, and I want you to experience that too. And I'm not lying, karena aku tahu dari dulu aku masih jobless sampai hari ini aku udah mendingan. Aku nggak bilang aku sukses juga, tapi nggak benar-benar nggak ada yang ngalahin rasanya worship Tuhan. Bukan karena aku suka nyanyi loh, tapi kayak rasanya kayak, oh wow, I am so loved by God. Nggak ada yang ngalahin rasanya kita bisa mean every word that we sing every week, bahwa kayak, oh Tuhan tuh beneran baik ya. Makanya karirku berarti, makanya temanku berarti, makanya waktu aku punya sosial media, aku jadi pengen ngepost hal-hal yang baik. Karena ada yang udah ngisi aku duluan, bukan kita yang diisi sama sosial media. Dunia berkata, I work hard to get the bag, to buy what I want. Kalau teman-teman aku selalu yang kayak kalau kita udah lagi ngeluh-ngeluh bareng kayak get the bag. I work hard to buy what I want. Tapi firman berkata Christ provides, but I still work hard so I can bless others. Karena percayalah kalau kita cuman kerja buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, nggak akan ada cukupnya. Kenapa? Setiap kali saya lenyapkan satu dari wishlist saya, nambah 3, nambah 5, nggak tahu gimana caranya. Kenapa ya? Kok nggak habis-habis barang-barang menarik di e-commerce hijau maupun oranye? Nggak ada habisnya. Dibeli satu muncul 3 yang baru. Langsung habis baru check out kayak mungkin Anda suka. Oh yeah, you're right. I like them all. I want them all. Nggak akan ada habisnya. Tapi waktu kita tahu kenapa kita bekerja, waktu kita punya lebih, kita bisa bagi loh ke orang lain. Dulu aku ingat banget waktu aku bener-bener nggak punya apa-apa, ada yang kasih aku dan aku ngerasa kayak, oh, aku diberkatin. Tapi ternyata lebih enak lagi bisa ngasih ke orang. Bukan karena kayak bukan superiority kompleks ya, cuman kayak, oh ternyata ini loh rasanya punya ability buat bantu orang yang ada di situasi gua waktu itu. That's why we work hard, karena Christ provide for us. It's not about us anymore. Kalau dunia bilang I need relevance to survive, aku harus relevan. Act normal, aku nggak boleh seperti orang aneh. Kalau nggak nanti aku dikucilkan. Aku bekerja di perusahaan multinasional. Aku nggak bisa bawa hal-hal yang tidak masuk akal seperti Tuhan. Masa sih? Christ enables me so that I can share my knowledge. Kalian mungkin nggak percaya, tapi saya saya belajar apologetika, saya belajar sedikit teologi cuma supaya saya bisa share a little bit about Jesus ke high net worth stakeholders. Kenapa? Karena nggak semua orang akan bite the story of Calvary. Kalau semua orang bisa dikonvert dengan Yesus mati 3 hari,
bangkit lagi. Ye, aku percaya juga, aku percaya juga. Dunia kan nggak kayak gitu ya. Dunia dunia kan nggak kayak gitu ya. Kadang-kadang kadang-kadang kita harus melewati jalan yang sangat berliku-liku demi satu jiwa. But why don't we do it too? Kadang-kadang relevance is not about relevance nggak berarti kita yang ikut dunia, tapi gimana kita paham sekali akan kedua dunia. Kita paham banget tentang Tuhan because Christ enabled us. Jadi kita bisa share. Oh, ini loh Alkitab pertama-tamanya kedengarannya aneh kalau kamu bacanya satu ayat atau setengah ayat. Kamu nggak akan ngerti kalau kamu nggak pernah baca Alkitab. Coba ada yang nanya ke kamu kayak kenapa Tuhan bunuh orang di Perjanjian Lama? Siapa siapa yang bisa jawab Tuhan jahat atau baik? Bisa kalau kita belajar. Ya aku nggak akan bahas itu ya di sini, bisa berjam-jam sendiri. Aku akhirnya belajar dan aku ngerti kenapa. Tapi this kind of relevance bukan kita yang kayak udahlah gua act normal aja deh. Gua nggak usah share tentang Tuhan. I need recognition baru inspire. Gue harus sukses dulu, harus seseorang dulu baru gue bisa inspiratif ke semua orang. Tidak, Christ recognized me first. Christ found me first, so I can inspire others as I grow. Gue nggak butuh, karena kalau nggak, kalian nggak akan pernah share tentang Tuhan Yesus. Oh dulu aku freshman, jadi aku nggak, jadi aku nurut aja deh sama senior. Habis itu aku fresh graduate, jadi aku dengerin aja deh apa pokoknya akan selalu ada bos, akan selalu ada senior dalam hidup kita. Tapi ada juga orang yang ngomong gini, ini orang-orang gereja nih, penyakit. I have Christ, others be damned. Aku punya Tuhan, orang-orang di dunia akan binasa, aku bodoh amat sama mereka. Banyak orang gereja itu habis denger the first half yang tadi aku share ya ngangguk-ngangguk ya, orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka akan binasa, kasihan sekali mereka hidupnya menderita. Tidak, Christ holds my life so I can share his love to others. Tugas kamu, tugas kita di sini kalau hari ini belum mati adalah menyebarkan firman Tuhan. Makanya Paulus bilang bahagialah orang yang sudah dipanggil Tuhan karena tugas mereka sudah selesai, tapi tugas kita belum. Karena kalau kalian pikir-pikir, kalau habis terima Tuhan selesai, kita ngapain cari duit? Kan kalau mati gak butuh duit lagi. Bener gak sih? Tapi but why do we still continue our lives for a purpose? Others are Christ's work. I'm done. I'm over it. Banyak orang juga yang di gereja yang berpikir kayak udahlah, kan stoik ya. Kayak kalau memang dia harus selamat, dia akan selamat dengan atau tanpa saya. Iya kan? Banyak orang berpikir toh dia juga nanti terima Tuhan bukan karena gua. Tuh dia datang aja ke gereja bukan karena gua. Padahal Tuhan Yesus bilang, Christ says the harvest is ready, yet the workers are few. Banyak banget jiwa-jiwa yang cari Tuhan, tapi mereka nggak pernah dengar, nggak pernah ada yang resilient enough buat ajak ke mereka, buat ngomong ke mereka dan bilang kayak, hey, do you know? Did you know? Kalau kamu haus, kalau kamu stres, ada loh jawabannya. Mungkin kamu udah pergi loh setiap minggu, tapi kamu pergi aja datang setiap minggu buat absen karena kamu somehow ikut orang tua kamu atau kamu somehow kebiasaan. Ada loh jawabannya. And I want to share it with you. Overcome the deception. Baru kalau kamu udah paham itu semua, kita bisa overcome yang namanya tribulation, trials, cobaan, berbagai macam cobaan. Ini semua benar gitu bahwa kayak hey, kita sering banget kok ngerasa hey the pain is still there. When can it go away? Kita sering banget kok ngerasa sakit. Ada tadi aku udah bilang ada beberapa hal yang kita udah lakukan yang terbaik pun hasil buruk nggak bisa kita hindarin. So the pain is there. Tapi Tuhan bilang there is purpose in every season. Dulu aku bingung banget gitu. Kenapa orang tua saya harus bangkrut?
Saya buat yang nggak kenal saya dari kecil. Saya waktu kecil masa kecilnya sangat bahagia gitu. Orang lain belum punya PS, saya punya PS. Terus itu kan kayak simbol status ya waktu kamu SD. Kalau kalau orang yang ngumpul di rumah kamu, kamu bos ya. Orang ngumpul di rumah saya waktu saya kecil. Wah, terus tiba-tiba saja dan orang nebeng mobil saya waktu saya kecil. Tiba-tiba saja waktu saya kuliah, papa mama saya bilang kayak kita nggak punya uang kayak dulu lagi. Kenapa? Tapi little did I know, saya terima Tuhan Yesus beberapa bulan setelahnya. Little did I know, saya ketemu yang namanya Tuhan Yesus, hidup saya berubah. Saya setelah terima Tuhan Yesus saya kayak, oh ternyata dulu saya anak belagu, anak manja. Karena kan nggak pernah tahu. Dulu kan mau ngapain aja ada. Oh ternyata there is purpose. Saya dibawa kayak gitu. I'm tired, when can I rest? Tuhan Yesus bilang, He gives you rest. Kamu nggak perlu ngerasa kayak kayak the ilustrasi rabbit yang ada yang ada wortel terus kamu kayak lari tapi nggak sampai karena setelah weekend besok Senin lagi, setelah Jumat Sabtu Minggu, aduh Minggu besok Senin, karena nggak akan ada habisnya. Tapi you can rest, you can rest easy because you're not doing the race everybody else is doing. I can rest. I'm sick of being hurt and feeling worthless. Tapi Tuhan bilang, you can boast in your weakness because you are complete in me. Kayak kalau buat kalian yang merasa kalian nggak ada nilai, kalian harus lihat kualifikasi orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak ada yang bernilai. Tuhan nggak pilih pejabat, Tuhan pilih nelayan, Tuhan pilih orang-orang yang secara stereotip nggak jelas, atau bahkan pemungut cukai, bukan nggak jelas lagi, orang yang kayak hina lu gitu. Tapi Tuhan bilang, you can boast in your weakness. I define you. Bukan kita yang perlu cari-cari lagi keluar. Nobody lost me. Tadi ada lagunya ya. I was loved first, so I can love limitlessly. Karena ini yang lucu ya. Banyak dari kita mindsetnya tuh mindset kurang. Karena kita kurang uang, kita nggak mau bagi ke sesama. Itu semua ada di otak kita, bener nggak sih? Karena kita kurang disayang, kenapa kita harus baik ke orang? Guess what? Semuanya itu udah dikasih ke kita sebenarnya. Makanya ada janda yang miskin yang cuma punya 2 pennies, dia bisa kasih semuanya. Karena bagi dia kayak, ini bukan sedikit, bukan banyak. This is not even mine to begin with. Kalau kemarin kayak dia bilang ya, gue suka si Joel, dia bilang tuh kayak, kita kita tuh asing sama numbers. Kita nggak bisa bedain triliun sama miliar. Kita tahu dong ya beda 3, tapi aku pernah lihat juga soal ilustrasi yang kamu tahu nggak sih, uang cash kalau ditumpuk bedanya 1 million sama 1 billion tuh jauh banget. Sejauh itu, sejauh itu kekayaan Elon Musk sama saya. Sejauh itu. Makanya kalau sehari-hari dia bisa net worth-nya bisa berkurang 1 billion itu biasa aja. Karena karena by persental dia masih punya lebih banyak. Tapi kita sama sebenarnya. What I'm saying is we have the same. Makanya makanya kita nggak perlu be in the rat game. Oh, kenapa gue harus minta maaf duluan? Loh, karena kita udah dimaafkan. Bukan sama orang yang nyebelin itu, tapi kita udah dimaafkan setiap hari. Kita tuh udah disayang setiap hari. Jadi kayak, ya udahlah. Iya bener gak sih? Kita kadang-kadang kalau misalkan kasih sedekah 100 perak, ya udahlah, bener kan? Karena 100 perak nggak ada artinya buat kita. Tapi kalau 100 ribu, mungkin sedikit berat kan kita ngomong. Ya udahlah gitu. ya udahnya nggak rela. Tapi imagine kita sebenarnya udah ada itu gitu. Kita nggak perlu kayak, kenapa gue yang ngajak ngomong lu duluan, orang lu nggak ngajak. Gila. Kalau Tuhan kayak gituin kita, mati sih kita gitu. Mati sih kita. Why? I'm just wasting away my life. Tapi Tuhan bilang, you have always been here for a purpose, preordained.
Sekarang aku mau complete the pieces of puzzle dengan baca seluruh um, ayat chapter bab yang tadi kita baca. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Aku baca bahasa Indonesianya di HP aku. Karena di sini ada highlightsnya. Oh, sorry. Matius 19 16. Ada judulnya saya suka. Orang muda yang kaya. Di sini semua muda. Di sini semua kaya. Amin. Amin dong. Di sini semua kaya, orang muda yang kaya. Jadi this should be speaking to all of us. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" What do I need to do? Itu yang dia tanya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus sudah jawab. Benar kan jawabannya? Yesus jawab nih. Kenapa? Walaupun dia bingung sebenarnya. Kenapa lu tanya itu? Tapi ya udah, ini jawabannya. Terus dia tanya lagi. Yang mana aja tuh? Kayak nggak tahu. Lucu ya. Suka main api. Dia ngomong lagi. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kata orang muda itu kepadanya, I've been waiting for this. Semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Suka nantang kan? Dia ngerasa, udah nih, apalagi. Gua kayak di sini kayak gue udah kelar, gue stellar gitu, gue habis Harvard, Stanford, Y Combinator, SoftBank, apalagi. Terus Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ini yang kita tadi baca di awal kan. Akhirnya orang itu, he went away sad because he had great wealth. Dia berpikir bahwa ini gak bisa diikutin nih. Gila nih orangnya. Brainwashing nih. Christianity is a lie. Jesus Christ is a fraud. Maka dia pergi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dia bilang gini, aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, sesuatu mungkin. Nah, jujur pertama dulu aku baca ini berkali-kali aku nggak gitu ngerti. Maksudnya apa? Karena sama seperti orang tadi, aku juga nggak mau jual hartaku. Gak bisa lah ya, mungkin ya hati sih mau Tuhan. Can I? I cannot, walaupun I'm can. Ini kayak I cannot. Tapi Yesus bilang memang tidak bisa. Tapi waktu Yesus ngomong ini, orang tadi udah nggak ada, udah pergi kan? Ini yang menarik. Emang nggak bisa. Kemarin aku lihat sesuatu, aku dengar suatu kayak aku nonton klip, aku suka banget. Ada wawancara gitu abis NBA playoff. Giannis Antetokounmpo itu pemain buat Milwaukee Bucks. Dia baru aja kalah secara mengenaskan di playoff. Terus di interview sama jurnalis, dia bilang, do you count this season as a failure? Apakah kamu menganggap musim ini
sebuah kegagalan. Karena mereka salah satu favorit juara lah. Dan mereka 2021 baru juara, salah satu favorit juara, kalah di babak pertama. Maka pertanyaan paling juicy yang bisa dilentarkan sebuah wartawan adalah, do you see this season as a failure? Terus Giannis jawab, Eric, you asked me this last year. Kamu pikir um, uh, kamu ngelihat hidup itu, dia bilang cuma menang sama kalah. Dia intinya dia ngomong, gue suka banget, kalian harus nonton kalau kalian ada waktu. Dia bilang, apa Michael Jordan menang setiap musim? Enggak. Apakah Milwaukee Bucks nggak pernah juara selama 50 tahun sampai tahun 2021? Apakah artinya Milwaukee Bucks kegagalan selama sebelum kita menang? Enggak. Dia bilang 50 tahun itu we are working towards championship. It doesn't mean as a failure. Yang gue paling suka, dia bilang gini, do I count it as a failure? You are asking the wrong questions. Kamu yang tanya pertanyaan yang salah. This game is never about fulfilling something. This game is never about winning. Giannis yang ngomong, Giannis bilang, no, I am always working towards my goal. Kalau musim ini gue kalah, gue akan coba musim depan. Kalau kalah lagi, gue akan coba lagi musim depan. It never counts as a failure. Hey, orang muda tadi salah nanya. Anak muda tadi salah nanya. Karena dia tanya, harus apa? Kurang apa? Jadi Yesus jawab, benar gak jawaban Yesus? Kalau kamu mau sempurna, kita bisa gak sempurna? Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Makanya orang tadi yang bilang, gue udah ini, gue udah itu. Terus apa lagi? Yesus bilang kan, Yesus tuh kayaknya udah agak bete. Karena pertama, kalau kalian tadi lihat, pertama Yesus bilang, kalau kamu mau hidup, if you want to enter life, you follow the law. Terus dia bilang, aku udah ikutin, sekarang apa lagi? Yesus ngomong, oh ya udah, since you ask, since kamu tanya, nih kalau kamu mau sempurna, jual segalanya. Karena Yesus tahu, kamu gak akan bisa. Tapi anak muda itu have been asking the wrong questions since the beginning. Karena dia pikir dia bisa punya semuanya. And newsflash, kamu bisa punya semuanya seperti anak muda itu, tapi kamu gak puas. Kenapa kira-kira anak muda yang punya semuanya itu samperin Yesus? Karena setelah kamu punya semua yang di dunia ini bisa kamu dapetin, kamu sadar, kok ada yang kurang. Akhir-akhirnya kamu nanya, apa lagi ya? Ngapain lagi ya? It's scary. Because if you ask the wrong questions, you will get the answer. And the answer adalah, kamu gak bisa. Tapi, ada orang yang namanya Petrus, yang menggambarkan kehidupan kita juga. Petrus bilang, I'm a fisherman. I'm nobody special. Tapi Tuhan yang bilang, follow me. I will make you fisher of men. Guess what? Di hal-hal yang kita pikir kita gak jelas, Tuhan yang bilang kayak, buatku karir kamu jelas kok. I see you as a fisher of men, not a fisherman. Aku ngelihat kamu admin, I see you saving 3 souls in your office. And maybe after that, you will be on to the next. I see you as something more. Waktu Petrus tenggelam, walaupun udah jalan beberapa langkah di atas air, Petrus bilang, I am sinking and I can't do it. Tapi Tuhan Yesus bilang, you of little faith. Why are you afraid? Kenapa harus takut? Tapi ujungnya Tuhan apa? Calms the storm. Dia yang angkat Petrus. Jadi kalau kita berpikir kayak, hey, we are hopeless, Tuhan bilang, aku yang suruh kamu jalan, masa aku tinggalin kamu? Kan Tuhan yang bilang come ke Petrus kan. So we follow. Habis kita follow,
Dia bilang, kamu nggak perlu takut kalau aku yang utus kamu. Makanya dia bilang, makanya dia bilang, why are you afraid? But he calms the storm still. Dia bukan Tuhan yang kayak, cupu banget loh. Katanya muridku. Ya, dia bukan guru yang kayak gitu ya. Sama dia bukan Tuhan yang kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena Petrus overcome something yang benar-benar luar biasa. Dia bilang di sini, I denied Christ, I'm unworthy. Kita coba buka di Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ini waktu Petrus deny Yesus 3 kali. Dia bilang dia nggak kenal. Mungkin di BW sekalian bisa temenin. Aku nggak lagi kelar juga. Petrus bilang, ini Yesus ngomong sebelum ini waktu sebelum dia ditangkap Kamis Putih. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kenapa? Kamu tahu gak sih kenapa ini statement keren banget? Karena Yesus ngomong ini sebelum Petrus ngomong, I won't deny you. Dia udah tahu jauh sebelum Peter even denied him. Nanti lu insaf pertama kali. Kuatkan saudara-saudaramu. What? Ada Tuhan yang ngangkat kita. Ada Tuhan yang udah tahu kita bakal ngehadapin apa jauh sebelum kita hadapin. With man all things are with man all these are impossible, but with God everything is possible. Tuhan mau ngomong, I hold your life. If only, aku akan tutup di sini. If only, balik ke slides. It's already over at the cross. Dari awal. But we have just been asking ourselves the wrong questions altogether. Emang Tuhan kayak gini? Emang Tuhan kayak gitu? Aku mesti ngapain lagi? Padahal it's already over. Can we get over it? And get on with it, with that cross. The cross is not supposed... Salib itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Kamu tahu nggak kenapa? This is the most mind-blowing ending for me. Siapa? Kan Tuhan bilang, jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Siapa who did that at the end of the day? Jesus. Jadi semua apa yang dia ngomong, semua apa yang kita nggak bisa lakuin. Kalau Tuhan berani bilang, kenapa Tuhan berani bilang, kalau kamu mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Tuhan Yesus menjual hak dia, menjual segala kepemilikannya. Dia pilih untuk turun karena dia tahu kita nggak akan bisa. Dia tahu kita nggak akan bisa. Makanya dia bilang, hey, it's simple. It's already over. Aku udah kerjain semuanya buat kamu. Aku udah kerjain keselamatan ini buat kamu. Keselamatan hidup yang berarti. Kamu gak usah cari lagi. Aku udah kasih arti buat hidup kamu. Tapi kamu mau gak get over it? Instead of lari dari masalah-masalah kamu, instead of distract diri kamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak akan ada habisnya, instead of menjebak diri kamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu sendiri tahu gak akan ada jawabannya. Karena kalau kamu terus-menerus bertanya pertanyaan yang salah, kamu akan pergi meninggalkan Tuhan. Sama seperti anak muda yang kaya itu. Karena kamu merasa kekayaan itu adalah sesuatu yang harus kamu pertahankan. Apa yang kamu punya, pandangan kamu, sesuatu yang harus kamu pertahankan. Tapi Tuhan Yesus bilang, it's over. Please get on with it. Let's get over it. I've done everything for you. Aku akan tutup. Syukur Tuhan apabila kami bisa
mendapat keselamatan yang daripadamu Tuhan. Tegur setiap kami Tuhan, kalau kami sering menantang-Mu, sering mempertanyakan-Mu, sering berpikir bahwa You are not part of our lives, but we finally know that You are. You are present in every season. Kamu hadir di setiap musim. Engkau ada di setiap kesulitanku. Engkau ada di setiap butir air mataku. Engkau ada di setiap kesepianku. Saat aku gak bisa tidur, Engkau ada di sampingku. You have always been there for me. Hari ini aku mau berdoa buat orang-orang. Aku gak tahu apa yang lagi setiap kalian alami, tapi aku mau undang setiap kita untuk menerima Yesus di hati setiap kita. Beberapa dari kita udah datang ke sini setiap minggu. Aku ngerasa sayang banget kalau misalkan kita cuma dengar Yesus dari khotbah mingguan aja. Tapi aku berdoa hari ini untuk kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, berdoa untuk hati setiap orang yang ada di sini Tuhan. Engkau yang tahu isi hati setiap kami Tuhan. Datanglah kepada kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Kami gak mau mengejar kesia-siaan lagi. Tapi kami mau hidup untuk Engkau, sama seperti Engkau hidup untuk kami Tuhan. Engkau yang buka mata setiap kami, buka hati setiap kami, supaya kami mengerti Tuhan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.